Assalamualaikum nih Ketum, mau tanya nih, ya. Bapak kan sebagai Ketua P3B, pedagang puncak, gimana tanggapan Bapak nih mengenai kemarin pembongkaran itu pada tanggal 24 Juni itu kemarin itu? Iya, pada tanggal 24 Juni itu kan ada pembongkaran seluruh warung kaki lima yang ada di puncak ya, khususnya wilayah Ataun ke bawah sampai ke Naringgul, sampai ke Gunung Mas bawahnya lagi. Jadi pembongkaran itu sebenarnya bagian daripada program pemerintah untuk menertibkan puncak Bogor ya, untuk menertibkan puncak Bogor pedagang kaki lima khususnya, karena memang udah makin nggak terkontrol ya, semakin semrawut banget pedagang-pedagang itu yang numpang dagang di puncak gitu loh. Tapi imbas daripada pembongkaran itu ini juga menyasar kepada anggota kami, anggota Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor yang telah mempunyai SK Kemenkumham ya, yang telah resmi diakui oleh negara untuk mengelola para pedagang kaki lima di puncak yang telah puluhan tahun atau bertahun-tahun hidup dan melakukan kegiatan usaha di situ. Gitu. Kan dulu kami ini kan saya dulu tahun 2017 ya kalau nggak salah, saya tuh diangkat menjadi ketua umum Himpunan Pedagang Puncak. Lalu karena saya melihat HPP ini izinnya tidak kuat secara hukum, makanya kami mengadakan rapat pengurus ya pada saat itu, dan disepakati untuk mendirikan organisasi baru yang terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya terciptalah itu ya kan, terbitlah SK Kemenkumham untuk Perkumpulan Pedagang Puncak ini yang ada logonya ini. Itu. Dan 2019 setelah kita berjalan, ternyata ada beberapa orang yang melakukan provokasi dan propaganda gitu. Dan kebetulan juga pada saat itu menjelang COVID gitu loh. Jadi saya tidak fokus untuk mengurus pedagang puncak pada saat itu, karena sebenarnya ada beberapa kali pedagang puncak ingin dibongkar ya, tapi saya perjuangkan dan alhamdulillah ada beberapa kali juga yang luput dari pembongkaran gitu, karena saya bersinergi dengan pemerintah pada saat itu. Namun pada saat SK pertama kali keluar ya, SK Kemenkumham P3B ini baru keluar, ada oknum-oknum pengurus gitu loh yang mengatasnamakan HPP, mendirikan HPP tandingan gitu. Padahal HPP itu disepakati ditutup, udah ada surat pernyataan dari seluruh pedagang. Namun mereka berjalan, saya masih membiarkan mereka. Kenapa? Karena saya lihat mereka ya masih harmonis lah dengan pedagang puncak itu, walaupun mereka oknum kan gitu. Tetapi makin kesini mereka diduga pungli besar-besaran dan uangnya itu untuk pribadi gitu. Akhirnya saya beberapa kali berbicara kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Saya selaku ketua umum yang resmi meminta ini ditertibkan. Ditertibkan artinya ditertibkan untuk wilayah puncak agar tidak banyak pedagang-pedagang liar yang tidak terdaftar di lembaga kami, lembaga yang resmi gitu loh. Karena banyak banget tuh di trotoar kan mulai pada banyak tuh menjamur pedagang-pedagang yang mengatasnamakan pedagang puncak, padahal itu ilegal kan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, setelah tahun 2023-2024 ini udah mulai giat tuh. Apalagi ada beberapa perusahaan yang mulai menancapkan kukunya di wilayah puncak Bogor gitu, puncak pas. Jadi ada beberapa PT yang mendirikan tempat hiburan yang profesional ya tentunya. Namun pembongkaran kemarin itu menyasar juga kepada anggota saya yang telah bergabung di lembaga Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor. Nah, hal inilah yang membuat saya keberatan gitu. Makanya saya telah menyurati Muspida ya. Saya tembusi ke Bupati ya, saya tembusi ke Kapolres dan lain-lainnya sampai ke provinsi, agar mereka tahu bahwa kami pedagang puncak juga punya legalitas gitu, tidak bisa digusur sembarangan gitu. Walaupun itu mengatasnamakan tanah negara gitu, karena tanah-tanah negara pun itu sekarang di KSO istilahnya, dikontrak oleh perusahaan itu selama 25 atau 30 tahun KSO, padahal itu hutan lindung sebagian. Jadi modus-modus KSO ini di puncak banyak banget gitu loh.
Nah, ini yang membuat saya keberatan gitu loh. Sementara warga kami, warga pedagang puncak itu menggunakan tanah itu hanya berapa sih? Paling 50 meter, 20 meter. Tidak banyak gitu kan. Tapi kenapa yang KSO, pengusaha besar ini dikasih lahan segitu banyaknya berapa hektar? Sementara pedagang puncak yang dulunya menjadi destinasi wisata dari tahun ke tahun dan turun-menurun, kenapa malah dibongkar gitu, dibongkar paksa, dipukul rata dengan pedagang kaki lima yang liar lainnya gitu loh. Makanya hal keberatan ini akan saya tuangkan di dalam beberapa nota keberatan saya kepada pemerintah Kabupaten Bogor, dan saya akan menginstruksikan kepada anggota saya untuk membangun lagi gitu loh, untuk membangun lagi warungnya, mendirikan lagi warungnya agar seperti dulu. Karena apa? Karena riskan dengan kecelakaan dan kejahatan. Karena gelap puncak itu, kalau nggak ada pedagang puncak tuh gelap banget. Sehingga kemarin ada beberapa kali pembacokan, ada beberapa kali maling masuk ke kampung itu gitu. Jadi makin gak aman puncak ini. Makanya saya minta kepada Pemkab Bogor, mudah-mudahan ke depan yang mempunyai ya warung selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun di situ akan kami dirikan lagi gitu. Jadi kami akan dirikan lagi, tapi menyesuaikan dengan aturan pemerintah agar terlihat rapi dan manis gitu. Dan catatan bahwa di puncak itu kemacetan bukan karena puncak, bukan, tapi ada perapatan Cisarua ya, ada beberapa perapatan atau persimpangan yang membuat macet, bukan dari puncak. Bukan, dari puncak Bogor itu aman-aman aja setiap hari gitu. Itu aja dari saya. Jadi harapan saya ke depan pedagang puncak mau bersatu di perkumpulan pedagang puncak Bogor yang telah mempunyai izin resmi dari Kementerian Kehakiman dan Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya sebagai ketua umum menghimbau agar jangan lagi bergaul dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan HPP, Himpunan Pedagang Puncak, tapi liar, oknum ilegal. Saya sudah mengantongi nama-namanya dan nanti akan saya ambil tindakan hukum gitu. Terima kasih. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus, OIWSMH, CFL CCMK, Ketua Umum P3B Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor. Semoga saja hal ini didengar, karena pedagang puncak sudah diwarisi sejak dulu, dan tanpa ada pedagang puncak, puncak itu tidak indah. Ya, jangan sampai puncak itu ya yang dulunya menjadi lahan rakyat untuk mencari makan di UMKM tergerus hanya gara-gara ada beberapa perusahaan besar yang ingin berkuasa di situ. Terima kasih. Oke.